Jadi sama nih, merah, emas, putih. Hampir semuanya ketemu, merah, emas, putih. Mana, mau mulai dari mana nih? Dari Mills, dari Specs, atau dari Ortus? Kita mulai dari... Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue Imam Hairul Zikin di channel Top Score TV. Udah lama banget nggak nge-review. Yang review biasanya Rizky Furwanto, bocah Palembang. Kali ini gue akan mereview sepatu yang ada di depan gue, yaitu adalah sepatu yang dikeluarkan oleh 3 brand. Dan masing-masing adalah special edition, alias hanya rilis di Agustus saja untuk colorway-nya. Tapi kalau untuk desainnya, itu sebenarnya akan rilis. Dan masing-masing brand itu punya karakteristik berbeda. Mana, mau mulai dari mana nih? Dari Mills, dari Specs, atau dari Ortus? Kita mulai dari Specs aja deh ya. Dari Specs saja. Karena ingatan gue harus fresh, karena Specs banyak banget artikelnya untuk yang 17 Agustusan ini. Oke, sebelumnya gue harus kasih tahu sama lu Tops bahwa dari brand Specs itu dia ngeluarin dari 2 silo atau dari 2 keluarga sepatu di Agustusan kali ini. Yang pertama adalah silo Reacto dan kedua adalah silo legendnya dia, yaitu Accelerator Lightspeed. Nah, Reacto itu adalah salah satu silo yang sebenarnya menurut prediksi gue ingin dikenalkan oleh para halayak ramai, sehingga dia memasukkan silo Reacto di Agustus. Supaya apa? Supaya nanti setelah kemudian keluar di Agustusan, orang-orang jadi lebih familiar lagi dengan silonya Reacto. Nah, silo Reacto itu agak identik dengan sepatu-sepatu yang ringan. Meskipun kalau menurut gue silo Reacto itu mirip-mirip dengan si Lightspeed punya atau Accelerator punya, menurut gue ya. Tapi mungkin boleh dikoreksi. Nah, Reacto itu kemarin udah keluar beberapa. Salah satu special editionnya itu Reactonya Osvaldo Hai. Nah, itu keluar tuh Reactonya. Ya, respon pasar menurut gue masih meraba-raba karena belum banyak yang kenal silo Reacto ini dan bagaimana feel mereka di sepatu tersebut. Nah, tapi kalau misalkan sekarang gue lihat si Reacto ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Accelerator punya. Gue nggak tahu ya kenapa dibuat silo Reacto, atau mungkin ada yang gue tidak baca dalam hal ini. Mungkin kalau lo yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ya kan gue udah lama nggak nge-review nih, jadi update barang datang juga toto datang gitu kan. Ya bos lah, udah duduk-duduk aja, gak usah apa-apa. Red. Salah Tops, gue capek, gue mesti ngangkat-ngangkat tiap malam. Nah, si Reacto ini, ya ini lebih gila lagi. Jadi dia ngeluarin 2 silo. Masing-masing silo itu dia ngeluarin ada Pro sama ada Elite, ya. Ada Pro sama ada Elite. Jadi ada 4, ya kan? Ada Pro sama ada Elite. Lalu begitu ada Pro dan ada Elite, mereka juga ngeluarin series Pro dan Elite-nya untuk futsal, ya. Jadi 8, ya. Jadi Reacto Elite, Reacto Pro, FG, Reacto Elite, Reacto Pro, and Pro In, Lightspeed Pro, Lightspeed Elite, FG, Lightspeed Pro In. Jadi ada 8 artikel atau 8 SKU untuk sepatu special edition 17 Agustus tahun yang ke-77 ya, kemerdekaan Indonesia yang tahun ke-77. Kalau kata Rizfur, memang kita sudah merdeka. Sepertinya masih dijajah kalau kata Rizfur kayak gitu. Itu gua ngutip kata-kata dia ya. Kalau jadi masalah ya dia masalah, lagu ngutip doang. Nah, sekarang kita akan review dari sepatu futsalnya Reacto dulu ya. Sepatu futsalnya Reacto ini yang Pro. Nah, yang gue bilang mirip-mirip dengan Accelerator, lo lihat aja outsole-nya. Outsole-nya itu sama seperti Accelerator Lightspeed Reboard. Jadi gue bingung gitu ya, pembedanya tuh apa sih antara silo Reacto sama serinya Lightspeed. Dari kacamata orang awam kayak gue nggak berhasil menemukan perbedaan. Tapi kalau misalkan ditanya apakah bagus, ya bagus. Tapi perbedaannya apa? Kalau ada dua prinsip ya, misalkan ada A sama B itu tidak ada perbedaan, ya kita dengan mudah memilih mereka antara A sama B. Tapi kalau misalkan A sama B memiliki perbedaan, ada probability kita akan memilih keduanya. Nah, itulah prinsip diferensiasi bisnis Tops. Jadi lu harus beda sama toko lain supaya lu belanja di toko lain, ada yang belanja di toko lain, ada juga yang belanja di lu. Tapi kalau misalkan lu sama toko lain sama aja dan dia ternyata lebih famous, ya orang akan belanja ke dia lah. Kayak gitu kira-kira. Paham ya? Nah,
Si apa namanya Reacto ini dia punya outsole sama seperti apa namanya Reborn, dan kalau misalkan lo lihat di sini semuanya memang hanya grafis saja ya. Ada beberapa sedikit print gitu yang agak keluar di bagian sini, cuman keluarnya nggak terlalu terlihat sampai kayak emboss gitu, nggak, tapi dia cuma print kayak gitu doang. Apa istilahnya ya? Puff print mungkin ya, tapi ini kecil banget, tipis-tipis aja. Nah, terus di sini ada semacam aksen-aksen kayak rawe-rawe, rantas, malang-malang, putung. Ini gua nggak ngerti ya. Mungkin Aryo nih yang paham kayak gini ya, karena gue pelajaran sejarah gua nggak bagus. Terus di sini pokoknya ada grafis-grafis, nanti lu bisa lihat detail, terus ada tulisan-tulisan apa namanya bahasa-bahasa Sangsekerta kayak gitu, atau ini Jawa Latin ya, gua nggak tahu. Terus ada tulisan ya pokoknya semacam internalisasi 17 Agustusan yang pernah ada di Indonesia atau zaman-zaman pejuang terlebih dahulu. Nah, terus yang unik di talinya ini dia kayak ada emas-emasnya gitu, jadi membawa kesan apa namanya membawa kesan cukup mewah ya. Kalau misalkan ini cuma putih doang, menurut gue emang kurang sih. Tapi ketika ada emas jadi cukup mewah gitu. Terus ya itu aja kalau untuk Reactonya, dan ini harganya adalah 699 untuk series yang outsole-nya kayak Lightspeed Reborn. Jadi kalau lo yang lagi ngincer ini, menurut gue feel-nya akan sama seperti Lightspeed Reborn. Satu lagi yang Reacto untuk yang apa namanya, kita langsung ke yang tapi ini FG ya, kita bahas yang futsal ya. Nah, kalau ini apa namanya, ini yang Lightspeed-nya. Tunggu, gue harus nanya dulu ya, kalau yang futsal itu ada pro, ada elite nggak ya? Oke, gue revisi sedikit bahwa Lightspeed yang baru masuk top score ya, gue nggak tahu update-nya gimana, tapi mungkin yang baru masuk top score doang saat ini yang adalah yang Reacto Blitz Pro. Logikanya kalau dia kasih nama Pro harusnya ada elite-nya, tapi sampai sekarang elite-nya belum gue pegang, jadi gue nggak bisa review ke lo. Tapi kita lanjut lagi ke yang lain, itu untuk yang Lightspeed-nya. Masih di futsal di specs nih ya, tapi nah Lightspeed ini dia nggak ada Pro, nggak ada elite tulisannya. Jadi menurut hemat gue pastinya ini cuman Lightspeed ini doang, jadi nggak ada Pro sama elite. Lagi-lagi gue udah lama nggak nge-review, koreksi kalau salah. Tapi harganya sih mirip-mirip nih. Ini 699, ini juga 699. Nah, Lightspeed ini dia pakai outsole Lightspeed yang paling baru, yang seperti yang sering sekarang lo temuin lah di Lightspeed yang Meta Pack dan lain-lain gitu ya. Lightspeed-nya Runtuh Boy dan lain-lain. Dia punya outsole udah sama seperti yang Lightspeed sebelumnya. Balik lagi ke lu nih, lu lebih suka yang mana? Tipe outsole yang Lightspeed baru atau Lightspeed lama? Kalau Lightspeed lama lu bisa temukan di silonya Reacto yang ini. Tapi kalau misalnya Lightspeed baru udah lu nyaman, lu bisa pakai ini. Nah, bedanya sebenarnya memang antara si Lightspeed lama sama Lightspeed baru ya. Kalau dari sisi gue ya, kalau yang Lightspeed baru itu full rubber, artinya secara durability akan lebih kuat, karena ya sepatu kalau udah full rubber semuanya, tidak ada lapisan pylon sama sekali, itu pasti kuat. Durability-nya udah nggak usah diragukan lagi. Tapi kalau yang ini, dia ada beberapa yang bolong-bolong di bagian sini. Nggak berarti juga ini akan lebih nggak kuat, tapi karena adanya di sini kan, ini kan bukan pressure point, bukan titik-titik di mana lo akan ketemu sama bagian lantai dalam sepatu, tapi ini jelas lebih ringan, ini lebih berat. Itu aja sih yang bisa gue kasih tahu. Harganya sama, dan di Lightspeed pun ya warnanya masih kemerah, emas, putih, terus ditiban sama semacam pamflet kemerdekaan gitu lah ya, ada tulisan untuk Indonesia apa segala macam, ing rasa sung tulodo ing madia mangunkarsa tuturi handayani. Tuh, itu mau gue tahu ya. Jadi kalau gue ngelihatnya emang secara grafis ini specs emang kalau menurut hemat gue yang terbaik di antara yang tiga ini kalau untuk grafis ya. Tapi kita ngomong yang lain nanti. Boleh juga ngomong harga misalkan gitu ya, harganya emang cukup tinggi. Lalu kita masuk ke series FG. Untuk yang apa namanya akselerator itu belum masuk ke top score, untuk FG-nya segera masuk. Tapi saat di review ini tidak ada, jadi gue akan bisa nge-review untuk Reacto yang Elite sama yang Pro FG. Nah ini untuk stud-nya, tops. Nah ini lo agak hati-hati ya, tops, kalau misalkan lo mainin stud kayak, maksudnya lo ngelihat stud kayak begini, bukan hati-hati tuh maksudnya gini, lo harus ngelihat dulu ini stud antara yang Elite sama yang Pro itu sama 100%. Bedanya hanya apa ya? Bedanya hanya kecantikannya saja. Kalau yang Elite nih yang gue pegang nih, ini emang lebih cantik. Kalau yang ini kelihatan monotone, warnanya biru, merah tua sama merah
muda gitu ya. Nah kalau ini ada merah, sini putih, dan ada semacam kayak spray-spraynya gitu. Nah kalau gua ngelihatnya sebenarnya secara ya indah, lebih indah ini ya bagus. Tapi ya kalau ada yang indah-indah biasanya harganya lebih mahal. Nah bener kan? Yang ini 899, yang ini 699 dari outsole-nya aja. Tapi secara function, secara material, nampaknya ini sama. Ya nampaknya ini sama. Jadi bisa lo lihat dari sini. Dan lagi-lagi gue tidak berhasil menemukan perbedaan ya antara yang Elite sama yang Pro. Kalau cuman kayak begini doang, kalau menurut gue ya lo bisa dengan mudahnya beli yang ini aja, toh juga fungsinya akan sama seperti yang Elite. Tapi kalau lo yang suka sama gaya banget gitu dan terlanjur suka sama yang kiri, ya udah, dan ada duit berlebih, ya lo sikat aja yang seperti ini. Nah, adapun yang Pro sama yang Elite di series Reacto ini sama ya, full grafis, terus juga dia ada print-printan yang agak keluar sedikit, terus juga kalau yang Pro itu di sini ada tulisan yang lebih lebih kontras gitu ya, maksudnya lebih banyak gitu ya. Dan overall menurut gue ini mirip-mirip, tapi kalau yang insole-nya untuk yang Pro itu dia nggak bisa dicopot. Kalau yang ini insole-nya insole specs punya nih, nah, bisa dicopot. Nah ini insole-nya udah insole-nya bagus kalau yang Pro ya. Jadi kalau menurut gue memang secara grafis, secara outsole sama, tapi kalau di insole agak berbeda. Jadi silakan lo mau pakai yang mana. Kalau lo emang tanggung rasanya, ya udah naikin aja 200.000 lo dapet yang ini. Oke, itu untuk Reacto sama Lightspeed di special edition tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Gimana tanggapan lo? Tulis di kolom komentar. Bagus atau tidak? Atau karena nggak ada istilah-istilah Garuda Attack lagi nih kayaknya nih. Oh, ini Garuda Attack deh. Ini Garuda Attack deh. Ya, ini GA22 namanya Garuda Attack. Tapi ya karena kebanyakan menurut gue jadi opsinya bikin pusing. Dan ya nggak tahu deh, terserah lo sebagai customer, kira-kira lo mau memilih yang mana. Oke, yang selanjutnya gue akan bahas untuk Ortus yang harganya ini paling atas, yang ini harganya menengah. Untuk Ortus sendiri jauh berbeda ya dengan konsep tahun lalu di mana ada namanya Catalyst Liberté. Itu saat itu gue ratusan itu terjual dalam 2 hari saja. Nah kali ini dia berbeda konsepnya, jadi dia tidak seperti Liberté yang menggunakan nit ya. Kemarin Liberté menggunakan nit terus ditiban sama TPU Nosu, jadi kelihatan inovasi baru saat itu di specs. Aduh, bahaya nih. Di Ortus maksud gua. Nah, yang ini kelihatan seperti sepatu Ortus pada umumnya. Jadi gua nggak tahu sih ya sepatu Ortus yang kayak begini ya. Tapi shape-nya bukan shape-nya, tapi keluaran dia itu tidak seperti tahun lalu yang menurut gua ada inovasinya, dan ini kelihatan seperti sepatu Ortus pada umumnya aja ya, bagus seperti sepatu Ortus yang lain bagus. Tapi kalau tahun lalu Liberté itu ada spesialnya, yang ini kalau menurut gua agak kurang. Ya to be fair agak kurang. Tapi ada tapinya nih Tops. Dia kasih outsole itu Peback punya. Jadi kalau lu megang ini secara hand feel ya seperti yang gue lakukan, ini sepatu ringan, super ringan. Nggak super ringan sih, tapi cukup ringan. Karena dia punya outsole itu Peback, jadi ini outsole-nya Ortus yang menurut gue paling bagus ya. Karena dari sisi keringanan ya, jadi ini outsole ringan banget Tops. Dan memang sesuai dengan silo-nya, si Catalyst ini biasanya punya internalisasi dalam bentuk-bentuk outsole seperti ini. Meskipun outsole ini kadang-kadang juga lu bisa temui di Forte dan lain-lain, tapi ya silakan lu udah pernah pakai outsole kayak begini atau belum. Kalau lu nyaman ya boleh dicoba. Nah selanjutnya dia ada ada warna merah-merah, warna putih, warna emas. Jadi memang antara spek sama Ortus ini warnanya, internalisasi warnanya tuh merah, putih sama emas. Kayak gitu. Meskipun di Ortus ini nggak banyak tulisan-tulisan, tapi dia masukin logo tulisan proklamasi di logo Ortusnya. Jadi ya cukup menarik ya. Dan ini grafis, jadi nggak ada yang nonjol-nonjol seperti yang specs, tapi ini full grafis saja. Dan tapi di logonya di emboss sama dia. Lalu di belakang yang menarik ada tulisan 77. Jadi kalau misalkan lo pakai sepatu ini kelihatan ya 77. Tahun depan mungkin ada tulisan 78 tapi dengan desain yang berbeda. Tapi gue nggak tahu internalisasi gimana. Jadi mungkin lu mau mengkoleksi dari 77, 78, 79 dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini harganya juga nggak mahal-mahal banget, cuma 649. Jadi yang seriesnya Elite dapat apa namanya Ortus yang Catalyst Unity, harganya 649, di diskon di Topscore. Aduh, gue lupa. Nanti langsung aja klik link di deskripsi. Itu ya Tops. Oke, nah ini ringan. Gue prediksi ini sekitar 180, nggak nyampe 200 gram. Lanjut di sepatu yang futsalnya, dia punya outsole masih seperti outsole yang biasanya dia taruh di series Catalyst non Jogo Sala. Jadi ini outsole-nya, dan ini salah satu outsole yang menurut gue cukup bagus. Dan lagi-lagi ya, sepatu favorit gue di Ortus tetap Catalyst Terrior. Nah ini yang mirip-mirip nih, outsole-nya kayak begini. Nah terus di bagian belakang sama dia ditambahin heel, external heel counter, jadi nggak di dalam ada, di luar ada, biar sama dengan konsep seperti ini kayaknya ya. Tapi kalau yang di bola 77-nya nggak ketutupan, nah yang di in 77-nya agak ketutupan. Jadi kelihatannya justru kayak tanda lebih besar kayak begitu ya. Ya, tapi gue tetap suka sih. Gue tetap suka. Nah, talinya juga ada aksen emas-emas. Kalau ini putih emas, ini merah emas. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini harganya sama. Beda antara yang futsal sama yang FG. Kalau nggak salah beda 100.000 deh. Ini kan 649 ya. Kalau nggak salah ini 549, jadi harganya jauh lebih beda 100.000. Kayak gitu ya Tops ya. Special Edition. Oke, selanjutnya yang paling murah ada di paling kanan. Jadi Specs, Ortus, lalu yang paling murah ini Mills. Nah di Mills ini sebenarnya harusnya dua ya, boleh diambilin satu lagi nggak? Karena kanan kiri ini beda nih Tops. Jadi kalau yang Mills ini sebenarnya kalau gue lihat sepatunya cuman memindahkan atau cuman mengganti outsole Troya. Jadi gue kan pernah nge-review Troya ya. Dia cuman mengganti outsole Troya sama outsole-nya Vulcan. Nah, sama dia cuma diganti gini doang. Dan bagian upper-nya itu sama persis seperti desainnya Troya. Nah, dia sepatu futsal yang sepatu bolanya warna putih antara kanan dan kiri. Nah, lo bisa lihat ya. Gitu ya Tops. Nah, ini yang kanan itu merah, yang kiri itu putih. Gue nggak tahu ya gimana cara produksinya ya. Apa dia produksi tadinya merah, habis itu putih, habis itu begitu mau dibungkus ditukar, gitu kali ya. Jadi nanti ada yang nemuin nggak yang merah warna kuning, yang merah di kanan, ntar ada juga yang nemuin yang merah di kiri. Tapi kayaknya sih harusnya nggak gitu ya Tops. Nah ini ya, jadi sepatu kanan pasti merah, sepatu kiri pasti putih. Nah ini dia sepatunya, yang ini merah, yang ini putih. Lalu di outsole-nya yang tadi gue bilang, dia pakai outsole-nya Vulcan punya. Dan outsole ini adalah outsole yang udah dipakai ya di Vulcan kalau nggak salah. Dan kalau Triton Sabre outsole-nya beda, kalau ini Vulcan. Nah terus sama dia dibikin clear, TPU-nya clear, abis itu sama dia dikasih grafis emas. Jadi sama nih, merah, emas, putih. Hampir semuanya ketemu, merah, emas, putih. Tapi ini dominan merah, yang sebelah kiri dominan putih. Nah, outsole ini sebenarnya pernah gue pakai di Vulcan, tapi gue nggak terlalu cocok sama sepatunya Vulcan, jadi gue lebih cocok sama si Triton Sabre. Tapi outsole ini juga cukup nyaman, jadi buat yang bertanya, kalau yang Specs sama si Ortus kan udah banyak yang make, jadi lu udah nggak usah meragukan lagi, atau cuma tanya teman-teman lu aja gimana rasanya, nyaman atau tidak. Nah kalau Vulcan gue cocok sama outsole-nya, tapi gue nggak cocok sama upper-nya, tipikal upper-nya. Tapi kalau misalkan Troya, gue cocok. Nah, yang tadi yang gue bilang ini, upper-nya dia upper-nya Troya, terus outsole-nya dia outsole-nya Vulcan, lalu dibikin aksen kanan merah, kiri putih. Terakhir kayak begini, ada brand itu Specs Yin Yang ya, kalau nggak salah itu 2017. Nah, ini futsalnya. Kita lanjut lagi ke futsal ya. Ini harganya adalah 449.000, sama seperti futsalnya 449.000. Dan kalau futsalnya dia uppernya juga sama, upper Troya. Tapi lu pasti gue pernah nge-review mengenai upper full rubbernya Troya yang dulu. Sama dia ditempel outsole-nya Vulcan in, ditempel sama dia uppernya upper Troya. Dan ini sama juga ya, jadi kanannya merah, kirinya putih. Tapi kalau di outsole-nya sama-sama merah.
Nah, jadi uppernya doang yang beda kalau untuk futsal. Gitu, Tops. Nah, banyak yang banyak customer top score yang bilang bahwa outsole-nya si Vulcan ini atau outsole-nya yang tempelan di Troya ini katanya nyaman. Jadi tapi gue pribadi nggak terlalu suka sama outsole yang ceper-ceper kayak begini. Gue lebih suka outsole yang agak lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalkan outsole ini banyak yang suka katanya untuk posisi-posisi flank atau posisi-posisi yang suka gocek-gocek lah, kira-kira seperti itu. Nah, talinya juga beda ya, antara tali putih sama tali merah, begitupun yang di FG. Lu mau tuker ini juga kayaknya masih bagus. Tali yang kesini, yang kesini, ini yang kesini gitu ya. Dan yang paling gue suka dari sini adalah harganya hanya 449.000 saja. Oke, Tops, itu aja review dari gue. Nanti akan ditaruh di link di deskripsi untuk lo semua yang mau beli. Nanti gua kasih linknya by brand, jadi Specs, Ortus, habis itu Mills. Silahkan lo mau pilih yang mana. Gue udah coba review. Review jujur. Maksudnya kalau yang bagus gue bilang bagus, yang kurang bagus gue bilang bagus juga lah. Namanya kan gue juga penjual lah. Tapi silakan lo lo harus punya critical thinking untuk mengolah informasi yang gue kasih ke lo. Kira-kira apa yang Bang Imam omongin itu bener atau tidak? Karena bagaimanapun yang memutuskan adalah lu sebagai penonton. Duitnya duit lu, bukan duit gua. Jadi gua bisa aja salah, tapi lu yang harusnya bisa memutuskan bener atau enggaknya nanti begitu, sehingga pas lu beli lu nggak nyesel karena itu adalah keputusan lu. Kalau lu salah ya lu perbaikin di keputusan-keputusan berikutnya. Cocok lu kalau dengerin gua tuh, gua cocok jadi dosen sebenarnya. Itu aja, terima kasih, jaga selalu kesehatan dan kabar baik buat kalian warga Semarang. Kita akan segera buka Top Score Semarang di bulan depan, di awal bulan depan. Gue kasih tahu aja karena udah makin mepet. Kalau kemarin-kemarin gue umpet-umpetin terus, sekarang gue kasih tahu. Jadi buat kalian warga Semarang nanti segera merapat ke Top Score Semarang. Di sana juga ada barang-barang yang keren-keren. Jadi ya kayak Top Score lah. Itu aja. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Capek juga ya nge-review lama gini ya. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?